Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Lukiana Asifa sebagai host podcast Laksana yang akan membawa acara ini sampai dengan selesai. Video ini merupakan episode ke-22 podcast Laksana yang diperkasai oleh Kodim 0317 Tanjung Balai Karimun dengan bekerja sama pemerintah daerah Kabupaten Karimun serta instansi vertikal lainnya. Podcast ini diselenggarakan oleh kami para pelajar dengan mengambil topik-topik pembahasan yang dapat memberikan pengetahuan kepada teman-teman pelajar. Adapun tujuannya, yang pertama, berbagi pengetahuan, memberikan motivasi dan inspirasi, membuka ruang diskusi, serta berkolaborasi dan pertukaran ide dan membangun komunitas. Saya juga mengajak teman-teman untuk bergabung di YouTube Podcast Laksana dan memberikan like serta komen dalam rangka kemajuan podcast ini. Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya untuk mendukung Podcast Laksana. Mudah-mudahan Podcast Laksana dapat menjadi lebih baik lagi sesuai dengan saran serta masukan dari teman-teman. Baik, pada episode kali ini kita akan membahas pencapaian program teritorial di wilayah Kodim 0317 Tanjung Balai Karimun. Kita akan ngobrol lebih jauh lagi mengenai bagaimana program teritorial TNI AD ini hadir di tengah masyarakat. Apa saja yang sudah dilakukan, bagaimana pelaksanaannya di lapangan, dan tentu apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Dan untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita Bapak Komandan Kodim 0317 Tanjung Balai Karimun, Bapak Letkol Infantri Andit Pranata SIP. Mohon izin, selamat datang Bapak. Terima kasih sudah berkenan hadir dan meluangkan waktu bersama kami. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan melalui podcast ini kita bisa berbagi informasi kepada masyarakat mengenai apa saja yang sudah kita lakukan bersama pemerintah daerah dan masyarakat melalui program-program teritorial. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Baik Bapak Komandan, kita mulai dari hal yang paling mendasar. Kalau masyarakat melihat TNI Angkatan Darat turun langsung membantu pembangunan atau kegiatan sosial, mungkin nih Pak, ada yang bertanya sebenarnya sejauh mana peran TNI dalam hal tersebut, serta bagaimana Bapak melihat peran TNI dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Karimun, dan bagaimana keterlibatan itu ditempatkan dalam tugas TNI di wilayah. Mohon izin Bapak. Kalau kita di satuan kewilayahan itu memang salah satu tugas kita adalah melaksanakan pembinaan teritorial. Jadi ketika ada persoalan atau kebutuhan masyarakat yang memang bisa kita bantu sesuai dengan tugas dan kemampuan kita, tentu kita berupaya untuk hadir. Karena TNI hadir untuk rakyat. Betul Bapak. Tetapi kita tidak bisa bekerja sendiri tentunya, dan tidak bisa mengambil alih tugas pemerintah daerah. Kita justru bersinergi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan tentunya masyarakat sendiri. Karena pada dasarnya pembangunan ini kan tanggung jawab kita bersama. Betul Bapak. Nah, sedang TNI punya kemampuan yang bisa diberikan, namun pemerintah daerah juga memiliki program dan kewenangannya sesuai dengan sektornya masing-masing, dan masyarakat juga punya peran yang penting dalam pembangunan tersebut. Betul Bapak, berarti harus ada kerjasama nih ya Pak ya. Betul. Berarti kehadiran TNI di tengah masyarakat ini bukan hanya soal menyelesaikan suatu pekerjaan yang Bapak. Kalau dari sisi masyarakat sendiri Pak, apa sebenarnya makna program teritorial TNI itu, dan apa yang ingin Bapak capai melalui program-program tersebut Bapak? Betul.
Kalau kita bicara program teritorial, jangan hanya melihat dari hasil akhirnya saja ya. Betul Bapak. Misalnya ada pembangunan suatu fasilitas, tentu kita berharap fasilitas itu bermanfaat bagi masyarakat dan seterusnya. Tetapi di dalam prosesnya kita juga ingin membangun kebersamaan dengan masyarakat. Betul, iya Bapak, betul. Kita ingin masyarakat merasakan bahwa TNI itu hadir bersama mereka. Iya. Bukan hanya datang untuk mengerjakan sesuatu kemudian selesai, kan begitu. Makanya dalam banyak kegiatan kita berupaya terlibat atau melibatkan masyarakat. Dengan begitu seperti contoh adanya gotong royong dan komunikasi, dan masyarakat juga merasa ikut memiliki hasil kegiatan yang dilaksanakan tersebut. Wah, seperti itu ya Bapak ya. Nah, kalau gitu mohon izin Bapak, programnya memang harus berangkat dari kebutuhan masyarakat. Berarti Kodim juga harus tahu dulu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat di masing-masing wilayah kan Pak. Bagaimana Pak Kodim mengetahui kebutuhan tersebut di lapangan, dan setelah kebutuhan itu diketahui, bagaimana menentukan mana yang bisa ditindaklanjuti menjadi sebuah program? Iya ya, kita kan punya jajaran kewilayahan sampai di tingkat-tingkat kecamatan, bahkan Babinsa sampai di desa-desa. Betul Bapak. Jadi informasi dari lapangan itu sangat penting bagi kita. Babinsa misalnya, mereka sehari-hari berada di tengah-tengah masyarakat, mereka berkomunikasi dengan masyarakat dan mengetahui kondisi wilayahnya dari komunikasi sosial ataupun melaksanakan pintar terbatasnya. Dari situ kita mendapatkan gambaran atau informasi mengenai apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan di wilayah. Baik Bapak. Kemudian informasi tersebut tidak langsung kita putuskan begitu saja, tapi kita sebagai informasi awal bagi kita, dan kita untuk olah informasi itu melaksanakan program-program berikutnya. Nah, kita berkoordinasi dengan pihak terkait, kita lihat juga kemampuan yang kita miliki, kemudian disesuaikan program yang ada. Jadi memang prosesnya kita lihat dari kebutuhan ataupun yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik, luar biasa Bapak. Ya. Kemudian kita berkoordinasi supaya apa yang kita lakukan benar-benar tepat di sasaran di lapangannya. Wah, sangat luar biasa berarti kalau gitu ya Bapak. Ya. Berarti dari kebutuhan-kebutuhan yang ditemukan di lapangan tadi, tentu banyak kegiatan juga bermacam-macam ya Pak. Kalau boleh saya tahu Pak, apa saja program teritorial yang sudah dilaksanakan Kodim 0317 Tanjung Balai Karimun yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat? Dan dari berbagai program tersebut, bagaimana Bapak melihat dampaknya bagi masyarakat? Baik, bagus sekali pertanyaannya ini. Nah, jadi programnya itu cukup beragam ya. Iya Pak. Kita ada beberapa program-program yang kita laksanakan selama tahun berjalan. Yang ada berkaitannya dengan pembangunan atau peningkatan nasib masyarakat, seperti pembangunan saat ini jembatan perintis Garuda. Nah, itu program dari Bapak Presiden RI 1, Bapak Prabowo, yang kita kerjakan untuk membantu masyarakat, khususnya untuk anak-anak sekolah yang untuk transportasi, memudahkan transportasi ataupun berjalan menuju ke sekolah. Termasuk juga selain itu program tersebut bermanfaat bagi masyarakat juga. Betul Bapak. Kemudian ketahanan pangan, rehabilitasi rumah yang tidak layak huni, ketahanan ulangi kesehatan masyarakat, kemudian pelestarian lingkungan. Jadi masing-masing ini tentu memiliki sasaran yang berbeda dari program-program itu. Oh baik Bapak. Yang paling penting bagi kita, program tersebut bukan hanya terlaksana, tetapi memang ada manfaat yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Karena itu kita juga melihat bagaimana masyarakat terlibat selama kegiatan dan bagaimana hasilnya setelah
kegiatan itu selesai. Jadi kolaborasi masyarakat juga dalam program-program itu melibatkan masyarakat, sehingga bukan hanya TNI saja yang hadir di lapangan, tetapi kolaborasi kegiatan kita dengan masyarakat yang membutuhkan itu bersama-sama, sehingga hasil yang dicapai itu dirasakan betul oleh masyarakat. Baik Bapak, berarti betul-betul kerjasama di sini ya, Iya, Pak ya. Benar. Baik, izin Bapak, kalau kita bicara tentang akses masyarakat, terutama di wilayah kepulauan, seperti Karimun Bapak, tentu akses penghubung menjadi salah satu hal yang terpenting. Tadi mohon izin Bapak juga menyebut pembangunan akses sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan Kodim. Bisa mohon Bapak ceritakan seperti apa persoalan akses masyarakat yang kemudian mendorong dilaksanakannya pembangunan jembatan Garuda, dan apa yang diharapkan dari pembangunan tersebut bagi masyarakat Bapak? Baik, kalau kita melihat wilayah Karimun ini, memang kondisi geografisnya kok dilihat dari bentuk kepulauannya kita ya, berpulau-pulau dari 248 pulau. Kemudian ada wilayah yang aksesnya sudah baik, namun ada juga wilayah yang membutuhkan dukungan infrastruktur ya. Betul Bapak. Karena aksesnya tidak semuanya itu merata dengan baik. Salah satu yang kita laksanakan adalah melaksanakan program Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan pembangunan jembatan Garuda, baik di desa-desa ataupun di wilayah-wilayah yang sangat membutuhkan, khususnya untuk akses adik-adik kita yang bersekolah atau menuju ke sekolah, dan merupakan jalan vital bagi masyarakat secara umumnya. Yang sudah kita laksanakan pembangunan saat ini yaitu di wilayah Tanjung Balai Karimun sendiri, di Desa Penarah, ya, Bapak. Kecamatan Belat. Di sana ada beberapa jembatan yang sudah dibangun. Di antaranya jembatan Sungai Mata 1, jembatan Sungai Mata 2, iya Bapak, jembatan Sungai Mata 3. Tujuannya tentu untuk membantu masyarakatnya, seperti yang saya sampaikan awal tadi, selain untuk akses kehidupan sehari-hari, tapi juga untuk adik-adik kita yang menuju ke tempat sekolah. Nah, dengan adanya jembatan tersebut, kita berharap mobilitas masyarakat ataupun kegiatan masyarakat akan menjadi lebih mudah dalam kegiatan sehari-harinya. Untuk kegiatan sehari-harinya maupun kegiatan perputaran ekonomi di wilayah atau desa tersebut. Jadi bukan hanya sekedar membangun jembatan ya kita ya, tapi juga bagaimana jembatan itu nantinya benar-benar bermanfaat dan membantu aktivitas masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar bangunannya saja, tetapi manfaat apa yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Baik, betul Bapak, luar biasa berarti ya Pak. Kalau melihat kebutuhan masyarakat tadi Pak, berarti ada proses yang cukup panjang sebelum pembangunan itu bisa dilaksanakan. Bagaimana proses dari kebutuhan masyarakat tersebut sampai akhirnya menjadi sebuah kegiatan pembangunan? Dan seperti apa Pak keterlibatan masyarakat selama pelaksanaan jembatan Garuda tersebut? Jadi pada waktu itu kita ada program dari pusat untuk meninjau titik-titik lokasi di wilayah yang mana jembatannya rusak atau tidak ada jembatan. Jadi prosesnya tentu kita tidak sendiri ya, kita berkomunikasi dengan pemerintah daerah yang mana memiliki catatan-catatan ataupun sudah memiliki data terlebih dahulu. Kemudian kita melihat langsung ke kondisi di lapangan, kemudian melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Itu dilakukan sesuai dengan tingkatannya. Kalau di lapangan itu Babinsa langsung cross check, komunikasi dengan kepala desa, lurah, bahkan langsung juga
berkomunikasi dengan masyarakat. Iya, Pak. Setelah itu baru kita lihat cross check secara langsung, saya sendiri beserta dengan perwira saya untuk mengecek ke lokasi bagaimana kegiatan tersebut, apakah bisa dilaksanakan atau tidak untuk kita laksanakan pembangunan jembatan Garuda. Dalam pelaksanaannya masyarakat juga kita libatkan, Kak. Jadi bukan hanya TNI-nya saja yang melaksanakan pembangunan, tapi secara gotong royong ataupun melibatkan masyarakat dengan program padat karya atau karya bakti kita bersama dengan masyarakat. Baik, Pak. Tentunya masyarakat sekitar situ kan mereka sendiri yang membutuhkan jembatan itu. Iya, Pak. Karena menurut saya ini sangat penting. Kalau masyarakat ikut bekerja dan terlibat, mereka juga merasa memiliki jembatan itu. Iya, Bahwasanya ini bukan hanya sekedar TNI yang membangun, tetapi mereka juga merasakan lelahnya membangun jembatan Garuda tersebut. Sehingga kedepannya mereka akan menjaga dan merasa senang dengan keberadaannya. Jadi kita ingin pembangunan ini menjadi kerjasama antara TNI dengan masyarakat, di mana ini merupakan program dari Bapak Presiden. Baik, Bapak. Berarti Bapak, dari pembangunan jembatan tadi kita bisa melihat bahwa kebutuhan masyarakat di setiap wilayah memang bisa berbeda-beda. Selain pembangunan akses, Kodim juga pelaksanaan kegiatan yang sifatnya lebih dekat dengan semangat gotong royong masyarakat, yaitu karya bakti. Mohon izin Bapak, apa sebenarnya yang ingin dicapai Kodim melalui karya bakti dan seperti apa bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut? Baik, Kak, itu sangat betul sekali ya. Jadi karya bakti ini juga kita manfaatkan sebagai salah satu sarana untuk membangun kebersamaan dengan masyarakat. Baik, Pak. Jadi memang sejatinya TNI itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Betul, Bapak. Nah, itu. Jadi memang ada pekerjaan-pekerjaan yang kita laksanakan itu, tetapi di balik pekerjaan ini kita ingin membangun semangat gotong royong di dalam masyarakat. Kita mau mengajak mereka bahwasanya apa yang kita kerjakan itu harusnya dilaksanakan bersama-sama. Jadi masyarakat kita ajak untuk terlibat. Mereka juga nantinya akan merasakan manfaat dari hasil yang sudah dikerjakan oleh kita bersama-sama. Baik, Pak. Kemudian kami ketika TNI dan masyarakat bisa bekerja di lapangan secara bersama-sama itu, pekerjaan menjadi lebih ringan, dan hubungan antara TNI ataupun prajurit kita dengan masyarakat itu semakin lebih dekat dan lebih erat. Baik, betul-betul Pak. Berarti saling kolaborasi, kerjasama, betul ya Pak? Betul. Kalau begitu Pak, masyarakat ikut terlibat langsung. Berarti mereka juga punya peran dalam menentukan keberhasilan kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaan karya bakti sendiri, apa tantangan yang biasanya Bapak dan jajaran temui di lapangan? Dan bagaimana cara mengatasi bersama masyarakat tersebut, Pak? Ini pertanyaannya sangat menarik ini. Jadi setiap wilayah itu tentu memiliki tantangan yang berbeda, Kak ya. Baik dari mulai cuaca, geografis, kondisi medan, budaya, adat, kemudian juga penduduknya. Nah, itu sangat menjadi tantangan tersendiri bagi kita ya. Tentunya ada cara-cara tersendiri yang untuk kita lakukan bersama dengan masyarakat sehingga kita bisa berkolaborasi bersama-sama dengan mereka. Baik. Apalagi Karimun ini wilayahnya kepulauan, sehingga kondisi dan akses di setiap daerah itu tidak sama juga. Untuk mengatasinya yang paling penting adalah kita komunikasi di lapangan secara aktif, kemudian kita budaya ataupun adat itu kita junjung di sana. Baik, betul Pak. Jadi kita menyesuaikan, namun bukan berarti kita tidak tercapai tujuannya dengan menyesuaikan ya. Dari situ nanti kita berkomunikasi dan koordinasi dengan
selain masyarakat ya pemerintah daerah tentunya, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian juga para tokoh-tokoh lainnya yang berpengaruh di wilayah itu. Baik, betul Pak. Nah, dari situ kita bisa melihat apa yang menjadi kendala dan bagaimana cara kita mengatasinya ya. Nah, jadi kita tidak ingin tentara atau TNI itu di lapangan tampil sendiri. Baik. Ya, jadi justru dengan melibatkan masyarakat dengan pemerintah daerah dan dengan berbagai kendala di lapangan itu bisa kita hadapi bersama. Tapi kita kembali lagi, apapun yang kendala di lapangan itu tentu pasti ada jalan keluarnya ya. Iya Pak. Nah, kita harus menyesuaikan dengan kondisi wilayah, baik budayanya, masyarakatnya, penduduknya, termasuk geografisnya. Itu kan. Baik Pak, luar biasa dari tadi ya Pak. Kalau kita lihat dari beberapa kegiatan tadi Pak, masyarakat memang cukup banyak dilibatkan dalam pekerjaannya. Tetapi pemberdayaan masyarakat tentu tidak hanya melalui pembangunan fisik. Ada juga persoalan bagaimana masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya melalui ketahanan pangan yang tadi Bapak Komandan bilang bagaimana Komandan melihat peran TNI dalam mendukung ketahanan pangan. Dan sejauh mana Babinsa Kodim dilibatkan dalam mendampingi masyarakat khususnya para petani Pak? Ya kalau untuk ketahanan pangan TNI itu membantu dan mendampingi ya. Selain Iya, Pak. itu kita juga kita tidak menggantikan petani di lapangan. Kita sebagai pendampingannya. Jadi petani tetap menjadi pelaku utama. Babinsa membantu dari sisi pendampingan dan komunikasi dengan masyarakat. Mereka berada langsung di wilayah sehingga kita mengetahui bagaimana sih perkembangan kegiatan pertanian yang ada di wilayahnya, apa yang menjadi kendala, kemudian mereka membantu untuk mengkomunikasikan atau mengkoordinasikan apabila ada hal yang memang perlu atau menjadi kendala bagi para petani, sehingga bisa ditindaklanjuti berikutnya. Salah satu kegiatan yang sudah kita laksanakan adalah pendampingan ketahanan pangan di wilayah desa Sugi yang di tempat kita ini di wilayah Karimun ini. Iya Pak. Nah, di sana kita melaksanakan kegiatan sudah melaksanakan panen ya, panen raya cabai. Nah, itu yang jadi yang kita dorong adalah bagaimana masyarakat kita mengoptimalkan potensi yang ada di wilayahnya. Namun menjadi kendala selain itu adalah petani padi ya. Kalau di Tanjung Balai Karimun ini memang tidak ada sawah. Betul Pak. Nah, tidak ada sawah karena memang kondisi tanahnya memiliki material berat yang sangat tinggi. Iya Pak. Kalau untuk menanam padi itu membutuhkan tanah yang subur, sementara untuk tanah yang tanah di wilayah Tanjung Balai Karimun itu unsur-unsur haranya untuk pertanian khususnya padi itu sangat-sangat kurang. Jadi petani di sini kebanyakan hanya berkebun ya. Iya Pak. Nah, cabai, sawi itu pun tidak ada yang sebagian medianya langsung, tapi ada juga tidak langsung. Artinya tidak langsung dia menggunakan media sendiri seperti menggunakan apa itu namanya karung, memanfaatkan karung dengan tanah dikasih pupuk, kemudian pakai media-media lainnya lah selain itu. Baik Pak, betul-betul. Berarti Bapak, Babinsa memang punya posisi yang cukup penting karena mereka yang sehari-hari berada di tengah masyarakat. Kalau dari pengalaman Bapak sendiri di lapangan, apa yang paling penting dilakukan Babinsa ketika mendampingi petani, serta bagaimana Babinsa membantu ketika masyarakat menghadapi kendala dalam kegiatan pertanian, Bapak? Ya, yang paling penting adalah mereka saling komunikasi ya, para petani dengan para Babinsa ini. Memang Iya, Babinsa ini kita andalkan di lapangannya, sehingga mereka akan mencatat, kemudian melaporkan kepada komandannya dan ramilnya, kemudian dan ramil mungkin melaporkan kepada Dandim atau staf terkait, sehingga nanti apa sih menjadi kendala.
Kemudian kita selaku Komandan Kodim akan menyampaikan kendala-kendala tersebut kepada para pimpinan-pimpinan baik Forkopimda yang terkait maupun dinas-dinas terkait. Jangan sampai hanya Babinsa itu nanti di sana ya hanya datang saja ya, karena memang komunikasi itu sangat penting ya. Baik, Kemudian Pak. mencatat. Kemudian sama juga kami bukan hanya sekedar mengkomunikasikan tetapi juga memantau bagaimana sih aksi di lapangannya. Jadi kalau para Babinsa ini rutin berkomunikasi dengan petani, tentu mereka akan lebih cepat mengetahui apa sih menjadi kendala ataupun menjadi permasalahan di lapangannya. Betul, Pak. Ya. Kemudian kalau ada persoalan memang membutuhkan koordinasi ke pihak lain, Babinsa akan membantu menyampaikan, mengkoordinasikan sesuai dengan kewenangannya, tingkatannya. Kalau memang tidak, seperti kami sampaikan tadi, kita sampaikan bahwasanya akan disampaikan kepada Danramil atau staf terkait di Kodim, bahkan bisa juga disampaikan kepada Dandim untuk dikomunikasikan lebih lanjut. Kemudian koordinasi Babinsa jadi lebih baik lagi sebagai pendamping dan penghubung sementara masyarakat serta petani yang menjadi pelaku utama di lapangan, dan mereka juga melihat langsung ya di lapangannya apa menjadi kendala-kendala, mungkin pupuk, kendala pupuk yang menjadi kendala utama kita di sini, kemudian aliran air ya, kayak gitu kan. Oh iya Bapak, baik, berarti saling membantu lah ya berarti. Betul. Pak, kalau begitu Pak, tadi kita bicara bagaimana membantu masyarakat dari sisi pangan dan ekonomi. Ada juga hal yang lebih mendasar dalam kehidupan keluarga, yaitu tempat tinggal. Rumah yang layak tentu menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat. Bagaimana Kodim melihat persoalan rumah tidak layak huni, dan seperti apa Pak bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan, Pak? Bagi warga yang berhak untuk mendapatkan rumah layak huni itu akan kita cari informasinya ya. Itu berdasarkan informasi di lapangan dari Babinsa maupun dari aparatur di lapangan milik pemerintah daerah. Jadi memang betul rumah itu merupakan kebutuhan dasar. Ketika ada masyarakat yang memang kondisi rumahnya tidak layak dan itu masuk dalam catatan khusus di desa ataupun kelurahan, maka Babinsa juga akan mendata dan melaporkan. Baik, dan kita berupaya membantu ya sesuai dengan program dan kemampuan yang ada. Kita akan berkomunikasi dengan stakeholder terkait seperti halnya Perkim begitu ya, nanti ya kita akan memprioritaskan mana untuk RTLH ini ya. Jadi dalam pelaksanaan kita juga berkoordinasi dengan Pemda ya, salah satunya itu bukan hanya Perkim ya, kita juga sampaikan kepada Pak Bupati, kemudian pihak terkait untuk menentukan sasaran serta bentuk kegiatannya. Salah satu kegiatan yang pernah kita laksanakan, contoh nih Kak ya, iya, Pak. pembangunan RTLH ini dalam program kita yang terkemas dalam TMMD, yaitu di Desa Tanjung Batu Kecil, Kecamatan Buru. Kita sudah melaksanakan pembangunan di sana, kurang lebih ada 3 rumah ya. Kita komunikasikan dengan Pemda pada waktu itu dan didukung oleh Perkim untuk melaksanakan pembangunan rumah layak huni. Baik, Pak. Itu penilaian dari penentuan itu bukan dari kita saja, tapi masukan dari warga, kemudian dari desa itu dimusyawarahkan, dari kepala desa menyampaikan saran dan usul kepada kita. Jadi tidak salah sasaran gitu ya untuk RTLH-nya. Iya, Pak. Nah, harapannya tentu bukan hanya rumah layak huni, tetapi keluarga yang tinggal di situ di dalamnya juga kita akan merasakan manfaatnya lah dengan RTLH itulah. Ya. Rumah itu kita bangun dengan layak dan nyaman bagi mereka. Baik, Pak. Tapi mohon izin Pak, persoalan kesejahteraan masyarakat tidak berhenti pada rumah dan pangan saja Pak. Kalau kita bicara keluarga Pak,
Kesehatan juga menjadi bagian yang tidak kalah penting, termasuk persoalan stunting. Bagaimana Kodim mendukung upaya pemerintah dalam mencegah dan menurunkan stunting, dan apa peran Babinsa dalam mendukung kegiatan tersebut di tingkat desa, Pak? Untuk stunting memang harus kita tangani bersama-sama ya. Betul, Pak. Nah, tidak bisa dari TNI saja ya. Iya, Pak. Jadi semua stakeholder itu harus terkait ataupun memiliki peran masing-masing ya. Jadi tidak mungkin hanya TNI, dan pun juga bukan hanya pemerintah desa saja yang menyelesaikan. Jadi Babinsa memang mendukung dari sisi kewilayahan. Mereka ikut hadir dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan rumah sehat dan rembuk stunting ya. Baik, Pak. Programnya ya di desa itu ya. Di situ Babinsa membantu mendukung, mengkomunikasikan dan tentunya berkoordinasi dengan masyarakat, termasuk dengan pihak-pihak stakeholder terkait ya, sesuai kewenangannya. Tetapi tentu untuk penanganan teknis kesehatan tetap menjadi kewenangan tenaga kesehatan. Kemudian dinas sosial juga berkaitan sih ya dengan stunting. Betul, Pak, betul. Yang kita lakukan adalah membantu agar program pemerintah ini berjalan dengan baik. Masyarakat juga semakin memahami pentingnya kesehatan dan pencegahan stunting ini. Jadi selain program-program itu kan juga ada program MBG ya. Betul, Pak. Nah, MBG itu salah satunya adalah untuk mengentaskan program stunting yang sudah didata. Mereka akan mendapatkan program tersebut sesuai dengan kategorinya yang sudah Pak, sudah dicatat ya. Jadi Babinsa membantu untuk mengawasi dan juga untuk melaporkan kepada stakeholder terkait. Baik, Pak. Luar biasa programnya rupanya ya, Pak. Baik, Bapak. Tadi setelah kita berbagai kegiatan tadi dilaksanakan, udah banyak diskusi tadi kita ya, Pak, dari mulai stunting itu, Pak. Lalu ada pembangunan yang rupanya sudah dirancang oleh TNI. Tentu yang paling penting adalah bagaimana masyarakat merasakan manfaatnya, betul, Pak. Bagaimana respon masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan teritorial Kodim 0317 Tanjung Balai Karimun, dan dari sisi Kodim sendiri, Pak, apa yang menjadi ukuran bahwa sebuah program memang memberikan dampak bagi masyarakat, Pak? Respon masyarakat ya, iya, tentu Pak. menjadi salah satu hal yang kita perhatikan. Kita bisa melihat dari keterlibatan masyarakat selama kegiatan itu berlangsung, bagaimana mereka itu membantu, bagaimana hasil kegiatan itu dan kemudian dimanfaatkan bersama. Betul, Pak. Tapi bagi kita keberhasilan bukan hanya ketika kegiatan selesai ya, kembali lagi ya, tetapi kita ingin melihat apakah masyarakat benar-benar memanfaatkan hasilnya dengan baik. Baik, betul, Pak. Apakah manfaatnya bisa dirasakan bersama dan apakah masyarakat ikut menjaganya setelah program-program itu, pembangunan itu selesai dikerjakan. Jadi ukuran keberhasilan bukan hanya sekedar kita bersama-sama mengerjakan sampai dengan selesai, tetapi masyarakat itu sendiri memanfaatkan dengan baik dan menjaga hasil dari yang kita kerjakan itu dengan baik-baiknya. Betul, Pak. Kalau begitu, Pak, dari berbagai kegiatan yang sudah Bapak lihat langsung, tentu ada pengalaman yang cukup berkesan ya, Pak. Adakah satu pengalaman atau kisah masyarakat yang paling berkesan bagi Bapak selama memimpin di Kodim 0317 Tanjung Balai Karimun? Dan apa, Pak, yang membuat pengalaman tersebut begitu berarti bagi Bapak? Kalau pengalaman tentunya cukup banyak ya. Iya, Pak. Selama berdinas di sini ya. Tetapi bagi saya pribadi yang paling berkesan adalah ketika kita melihat masyarakat itu benar-benar merasakan manfaat dari apa yang sudah kita kerjakan bersama dengan mereka.
Nah, ketika masyarakat sebelumnya kesulitan, kemudian mendapatkan kemudahan dari hasil yang apa yang kita kerjakan, contohnya hasil dari TMMD, pembukaan jalan. Betul, Pak. Kemudian program dari Pak Prabowo yang kita kerjakan bersama-sama dengan masyarakat, membuat jembatan Garuda. Nah, jadi masyarakat yang tadinya kesulitan sehingga mendapatkan akses yang lebih baik ataupun kemudahan hasil pembangunan itu. Nah, kita melihat masyarakat dan prajurit bisa bekerja sama-sama dengan suasana gotong royong itu juga. Betul, Pak. Itu menjadi kepuasan tersendiri sih bagi saya ya. Iya, Akhirnya Pak. kita program-program itu dilaksanakan bersama dengan masyarakat. Nah, karena bagi kita tugas itu bukan hanya menyelesaikan pekerjaan, tetapi yang paling penting adalah ketika kehadiran kita, masyarakat merasa terbantu dan juga merasa kenyamanan ketika kita berada di tengah-tengah mereka. Baik, betul-betul Bapak. Kalau begitu kita lihat dari awal pembicaraan tadi, Pak. Ada satu sosok yang beberapa kali disebut, yaitu Babinsa. Seberapa penting, Pak, sebenarnya peran Babinsa sebagai ujung tombak pembinaan teritorial di desa dan kelurahan? Dan bagaimana kontribusi mereka dalam mensukseskan berbagai program yang tadi telah kita bahas, Pak? Memang ya, Babinsa itu menjadi salah satu ujung tombaknya kita itu di lapangan. Betul, Pak, betul. Karena mereka itu berada langsung bersama di tengah-tengah masyarakat. Jadi mereka harus mengetahui kondisi wilayahnya, masyarakatnya, tokoh-tokoh di situ. Iya, Pak. Kendala-kendala, bahkan ataupun kita bilang plus minusnya wilayah itu harus tahu dan memahami persoalan yang ada di wilayahnya. Nah, jadi Babinsa ini contohnya misalnya dalam program ketahanan pangan ya misalnya ya. Jadi Babinsa itu harus mendampingi masyarakat khususnya petani ataupun pekebun. Jadi mereka harus tahu. Mereka kita tidak akan tahu apa sih permasalahan di lapangan kalau tidak ada Babinsa. Betul, Pak, Karena betul. mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat tuh di lapangan, kan gitu. Selain kegiatan itu juga misalnya yang dibilang kita ceritakan tadi masalah kesehatan ya. Iya, Pak. Untuk mendukung program-program dari pemerintah. Jadi kita mengandalkan Babinsa tuh mencatat apa sih warga-warga kita itu di sana itu wilayahnya tuh apakah ada yang stunting, Iya, adakah Pak. perlu berkebutuhan khusus. Iya. Kita juga pernah ada ya, Babinsa itu melaporkan ada warganya itu sudah tua sendiri, tinggal sendiri dan bahkan tidak lagi sanak familinya. Oh, iya, Dan pemerintah pun terlewatkan ya. Karena memang kondisinya berada di daerah pelosok ya, tidak tahu Iya, Pak. pemerintah atau daerah itu mengetahui warganya seperti itu. Jadi Babinsa itu melaporkan pada kita memberi bantuan ya, juga melaporkan kepada dinas sosial dan pemerintah daerah setempat untuk membantu warganya ya, seperti itu. Baik, Jadi Pak. Babinsa bukan hanya bertugas ketika hanya ada di program-program saja, tapi juga harus membangun komunikasi dengan masyarakat karena andalan kita di lapangan dan mereka juga harus mengetahui benar-benar kondisi di wilayahnya. Baik, betul, Pak. Luar biasa berarti Babinsa Iya, ini ya, Pak. betul. Kalau begitu Bapak, tentu tugas Babinsa juga tidak ringan ya, Pak. Iya. Apa pesan Bapak kepada para Babinsa agar mereka tetap hadir di tengah masyarakat dan nilai apa yang paling penting untuk mereka pegang dalam menjalankan tugas? Pesan saya untuk para Babinsa, memang banyak sekali tugas yang dihadapi di lapangan itu, mulai dari menjalankan program, kemudian non program. Selain itu juga dia harus ada di tengah-tengah masyarakat, melaksanakan tugas-tugas yang di luar dari tugasnya sehari-hari. Betul, Bapak. Jadi laksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas. Kalau dengan tulus dan ikhlas, semua pekerjaan itu akan terasa ringan. Artinya melaksanakan dengan sepenuh hati, memang betul-betul
kita selain untuk mensukseskan program ataupun non program yang sudah dibebankan, tetapi itu suatu ladang pahala bagi Betul, para Pak. babinsa di lapangan. Ya, terus dekat dengan masyarakat, selalu bersentuhan dengan mereka, saling komunikasi aktif sehingga tidak ada jarak ya. Betul, Pak. Kemudian mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan daripada warganya, kemudian bantu sesuai dengan tugas dan kemampuannya, kemudian bisa melaksanakan cegah dini, dan yang paling penting tetap mengedepankan sikap humanis di lapangan. Betul, Pak. Nah, jangan hanya hadir ketika ada kegiatan, tetapi jadikan kehadiran babinsa itu memang betul-betul dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Betul, Pak. Karena babinsa adalah wajah TNI di tengah-tengah masyarakat. Betul, Pak, betul. Ya, Berarti babinsa ini yang merangkul masyarakat ya, Pak. betul. Mereka yang betul-betul dekat dengan masyarakat berarti ya, Pak. Betul sekali. Baik, Bapak Komandan. Kita sudah cukup panjang berbincang nih, Pak. Kita mulai dari peran TNI, kemudian bagaimana kebutuhan masyarakat dilihat, bagaimana program dilaksanakan, sampai akhirnya berbicara mengenai kerjasama dan keberlanjutan. Kalau begitu, Pak, mohon izin, apa harapan Bapak terhadap keberlanjutan program teritorial TNI Angkatan Darat di Kabupaten Karimun, dan apa yang Bapak harapkan dari masyarakat agar program-program tersebut dapat terus memberikan manfaat? Harapan kita tentu program teritorial dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Betul, Pak. Kita juga berharap kerjasama antara TNI dengan pemerintah daerah, kemudian instansi terkait atau stakeholder terkait, Betul, Pak. dan masyarakat ya tentunya akan menjadi semakin kuat. Dari masyarakat sendiri kita berharap semangat gotong royongnya harus tetap dijaga. Luas, luar biasa, betul, Harus Pak. dijaga. Ya, kemudian apa yang sudah kita bangun secara bersama-sama di lapangan juga kita jaga dan kita manfaatkan dengan baik. Karena kalau kita bekerja sama, kemudian hasilnya tentu akan lebih baik dan sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya lebih dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Betul, Pak. Dan sebagai pertanyaan terakhir ini, Bapak, apa komitmen Kodim 0317 Tanjung Balai Karimun dalam terus mendukung program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat? Dan apa pesan Bapak kepada seluruh masyarakat agar terus menjaga semangat gotong royong bersama TNI? Nah, komitmen kami Kodim 0317 Tanjung Balai Karimun akan terus mendukung program-program pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kemampuan kita. Iya, Pak. Nah, kita akan terus membangun komunikasi dengan masyarakat dan memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah maupun seluruh pihak dan stakeholder yang ada di wilayah. Nah, kepada masyarakat Kabupaten Karimun, saya mengajak, mari kita terus menjaga kebersamaan, gotong royong yang sudah tumbuh selama ini, kerekatan, kerukunan, kebersamaan, dan apapun yang kita kerjakan kalau dilakukan bersama-sama tentu akan lebih ringan. Betul, Bapak. Mari kita jaga lingkungan kita bersama, jaga persatuan, saling membantu, dan yang paling penting mari kita bersama-sama menjaga hasil pembangunan apa yang kita sudah kerjakan selama ini. Iya, Bapak. Karena pada akhirnya tujuan kita sama, yaitu bagaimana masyarakat Kabupaten Karimun bisa sejahtera dan merata. Iya, betul, Pak. Amin, amin. Baik, kalau begitu Bapak, sahabat pendengar, dari perbincangan kita bersama komandan tadi, kita bisa melihat bahwa program teritorial TNI Angkatan Darat bukan hanya pembangunan fisik di balik sebuah jembatan. Kegiatan ketahanan pangan, rumah layak huni, kegiatan kesejahteraan maupun penghijauan, ada kebutuhan masyarakat yang harus diperhatikan.
dan ada kerjasama berbagai pihak yang harus dibangun. Dan yang tidak kalah penting, keberhasilan sebuah program bukan hanya ketika kegiatan selesai, tetapi ketika hasilnya benar-benar dirasakan, dimanfaatkan, dan dijaga bersama oleh masyarakat. Karena itu, semangat gotong royong menjadi bagian penting dalam setiap upaya pembangunan Kabupaten Karimun. Terima kasih kepada Bapak Dandim 0317 Tanjung Balai Karimun yang telah meluangkan waktu dan berbagi cerita serta informasi bersama kita. Terima kasih juga kepada sahabat pendengar yang telah mengikuti podcast Laksana sampai akhir. Semoga pembahasan hari ini dapat memberikan informasi dan inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga kebersamaan dan bersama-sama membangun Kabupaten Karimun. Saya Putri Lukiana Asifah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Laksana episode berikutnya.